Okay, now we come to the next or the last point that we want to discuss today. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir, context clues yang bagian keempat, ya, yaitu cause and effect clues. Sekarang kita bahas yang cause and effect clues. Nah, cause and effect clues, cause artinya sebab, effect artinya akibat. Berarti ada sebab dan akibat. Berarti mana saja yang termasuk kata atau frase penunjuk dari sebuah sebab dan akibat. Nah, cause and effect clause itu adalah the words or phrase that signal cause and effect relationships, ya. Berarti ada hubungan antara sebab dan akibat. Tentunya ada berapa kata atau frase yang bisa dipakai untuk hal tersebut, ya. Bisa jadi nanti kalimatnya misalnya satu sebab maka banyak akibatnya, bisa jadi, atau banyak sebab tapi akibatnya sedikit. Nah, nanti itu ada bagian dari pattern of thought, ya, dari pengembangan paragraf itu nanti, ya. Apa saja yang termasuk diantaranya atau contoh dari cause and effect ini? Ada kata because, so, consequently, as a result, some reason, due to, dan lain-lain. Silakan dicari tambahannya. Nah, saran mister, silakan Anda kelompokkan, buat tabel. Misal Anda buat tabelnya, ya, misalnya apa nih, contoh yang cause, ya, kemudian yang effect, ya, dibuat kelompoknya supaya tahu. Misalnya kata because, nah, apa effectnya, misalnya so, nah, apalagi Anda lanjutkan kelompoknya. Nanti Anda harus tahu mana yang cause, mana yang effect. Misalnya because sudah jelas itu adalah cause, so itu adalah effect. Consequently ini apa? Tanyanya. As a result itu apa? Some reason itu apa? Apakah dia cause kah atau effect kah? Jadi Anda silakan cari itu nanti, oke? Okay? Silakan Anda cari dan kelompokkan sebanyak mungkin, ya, supaya lebih mudah dalam mengidentifikasi dan memahami dalam konteks plus ini, ya, karena itu akan membantu Anda, ya, ketika Anda membaca sebuah teks atau paragraf, itu sangat mudah sekali Anda dalam mengidentifikasi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh, karena tadi sudah disebutkan cause and effect, berarti bisa jadi satu sebab satu akibat, kan itu bisa jadi satu sebab mungkin banyak akibat, bisa jadi, ya, atau banyak sebab dan satu akibat misalnya. Nah, sekarang pada contoh yang ada, Habibi didn't attend, ini this morning nih. Habibi didn't attend this morning class because he woke up late. Nah, oke, itu kalimat, ya, ada dua kalimat di sini. Tentu kita akan memikirkan mana yang sebab kira-kira, mana yang akibat. Nah, sekarang langkah pertama Anda harus lihat mana dia clue-nya. Ada ketemu clue-nya nih? Oke, good, very good. Clue-nya adalah kata because. Nah, because itu apa? Because itu masuk ke cause, kan? Berarti sebab itu. Berarti langkah pertama kita adalah lingkari clue-nya dulu. Berarti selalu lingkari clue-nya. Kita lingkari clue, ya. Oke, sudah dapat ini clue-nya nih. Oke, kita dapat clue-nya. Setelah clue-nya kita lingkari, nah, kalau di sini kan because nih, termasuk cause, maka secara tidak langsung setelah because itu ada he woke up late. Ini sebab atau gimana nih, atau akibat? Ini jadi secara otomatis ini adalah sebab dan ini adalah akibat. Nah, untuk menentukan dia sebab, Anda bisa cek aja langsung. Kalau diikuti dengan kata-kata ini because, maka setelah itu selalu sebab. Kalau setelah so, berarti itu biasanya akibat. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kebetulan pada kalimat itu akibat dulu, tapi sebabnya di belakang. Maka untuk memberikan arah panah, Anda selalu mulai panah dari yang sebab ke akibat. Oke, sekali lagi,
Langkah kedua, selalu memberikan arah panah dari sebab ke akibat. Nah, kebetulan sebabnya mana? Sebabnya ini, ya. Sebabnya ini. Nah, salah panah ini kan. Sebabnya adalah hiwo ali, ya. Nah, ini. Nah, ini hiwo ali itu adalah termasuk yang sebab, sedangkan ya BBD dan attendance class itu adalah akibat. Berarti selalu, sekali lagi, selalu arahkan panah dari sebab ke akibat. Bagaimana cara kita menentukan untuk sebab tadi? Kalau ada kata-katanya because, dulu, because, kemudian itu adalah kalimatnya adalah sebab. Nah, itu nanti. Sekarang Anda lihat contoh yang kedua. It is going to be rain, so I need umbrella. It is going to be rain. Berarti hari ini hari akan hujan. So I need an umbrella. Berarti saya butuh sebuah payung. Nah, mana sebab kira? Kan itu ya. Mana yang akibat? Nah, kalau Anda ragu, otomatis kita lihat dulu mana clue-nya. Oke, apa clue-nya? Good. Clue-nya adalah so. Berarti jangan lupa lingkari tanda clue-nya. Itulah ini adalah so, ya. Oke, dan lingkari clue. Nah, sekarang di mana letak akibat itu? Kan di belakang. Maka otomatis yang di depan itu adalah sebab, meskipun tidak didahului oleh tanda kaus, karena kita bisa mengakibatkan. Berarti Anda harus tahu mana dia masuk clue-nya. So itu masuk apa tadi? Kan efek. Berarti otomatis di depan ini adalah sebab. Ada juga nanti, nah, ada di bawahnya, ada sebabnya, ada clue-nya, ada juga ada clue untuk akibat. Sekarang kebetulan yang terlihat kan cuma satu, ya. Maka ini didahului oleh sebab, maka otomatis panahnya jelas ke kanan. Berarti to be rain ini aja, simpel aja, bisa jauh-jauh. Itu aja ya, rain sampai ke I, dah selesai. Oke, gitu ya untuk bagaimana menentukan cause and effect. Oke, nah silakan Anda identifikasi semuanya mulai dari yang di atas tadi, ya. Berarti hari ini kita bahas ada 4 jenis clues: definition, ada example, ada contrast, dan ada cause and effect. Nah, silakan Anda kerjakan yang latihan ini semuanya. Kalau sudah paham betul, nanti baru kerjakan di reading text yang Anda punya. Dan jangan lupa identifikasi dan lakukan seperti yang kita lakukan. Okay, that's all. Yeah, thank you so much for your attention. Yeah, let's say alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.